Kita kembali di Kabar Petang pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebenarnya menurut para mantan ketum PSSI kita melihat kekuatan timnas kita saat ini. Apakah potensi yang dimiliki sudah cukup maksimal untuk memberikan prestasi yang optimal? Kita kembali ke Pak Nurdin dan juga Pak Iwan Bule di sini. Pak Nurdin, saya tahu pada saat zaman Anda kita pernah tuh melihat gaya Uzbekistan senior ya di Piala Asia. Nah, kalau Bapak melihat apa yang sudah dimainkan oleh timnas muda kita, menurut Bapak, apakah kita memang punya potensi sebesar itu untuk bisa mengimbangi malam hari ini atau bahkan melebihi, Pak? Seluruh pertandingan, baik babak penyisihan daripada Piala Asia 23 ini saya mengikut terus dengan saksama, dengan cermat. Ya, pertandingan ketika kita bisa mengalahkan Yordania, mengalahkan Australia, mengalahkan Korea, maka saya tidak melihat ada faktor pelemahan atau ada faktor lemah daripada tim kita untuk tidak bermain lebih baik dari yang kemarin-kemarin melawan daripada Uzbekistan. Kenapa? Karena dari sisi mental bertanding sudah teruji dengan 3 pertandingan atau 4 pertandingan, ya khususnya melawan Yordan, Australia dan Korea, maka mental bertanding kita itu pasti semakin tinggi. Ditambah dengan atmosfer yang semakin bagus dan Pak Erik itu pemimpin yang bertangan dingin. Dibuktikan dengan baru saja beberapa saja di Ketua Umum sudah kita menjadi juara SEA Games. Nah sekarang juga kita tinggal selangkah lagi kita akan mencetak sejarah untuk lolos ke Olimpiade. Tatkala insya Allah nanti malam kita bisa menang, maka pasti kita bisa lolos ke Olimpiade. Ini menciptakan sugesti yang luar biasa, motivasi bagi pemain-pemain kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana strategi Sintayong itu bisa diterjemahkan di lapangan dan diikuti oleh seluruh pemain. Dan saya yakin pemain kita akan taat patuh dengan kedisiplinan dengan taktik strategi yang dicanangkan oleh pelatih. Kalau atmosfer suasana tim, saya yakin bahwa justru semangatnya sekarang itu semakin tinggi dibanding waktu melawan Korea. Apabila permain itu bisa dipertahankan seperti itu, apalagi ditingkatkan, maka bagus, insya Allah Indonesia akan mencetak sejarah, kita akan lolos ke Olimpiade. Iya. Pak Iwan, kalau tadi disebutkan adalah mental yang semakin baik. Kalau sepanjang Pak Iwan melihat perkembangan anak-anak U23 sekarang, ketika dulu masih bermain di U19 dengan pelatih Coach Sintayong, sebenarnya apa sih rahasianya atau mungkin apa ya formulanya sehingga anak-anak ini kemudian menunjukkan mentalitas yang luar biasa saat ini, Pak? Apakah dulu memang, saya tidak tahu, apakah dulu Pak Iwan sempat memberikan banyak motivasi kepada mereka ketika masih muda, sehingga saat ini mereka betul-betul bermain dengan mentalitas yang berbeda, Pak, begitu? Ya, sepakat dengan senior saya, Bang Nurdin ya. Di dalam keperhatian Sintayong memang yang pertama dia sampaikan pertama dalam mental di awal. Saya sepakat karena kebetulan saya bukan di gembring mental di Akabri ya. Jadi mental itu penting. Mental itu mental harus petarung, berjuang, kemudian mental pemenang. Jadi tidak pernah kenal menyerah mental ini. Itu sepakat dengan Pak Nurdin. Dan ini memang dari awal dilatih saya selalu menekankan kepada mereka. Ini yang pertama, yang utama. Ya, jadi mental dia saya rasa sekarang nanti dalam pertandingan dia dalam mental juara. Ya, apalagi performa mereka paling meningkat. Setelah mental, Sintayong menyampaikan disiplin. Disiplin menjadikan hal penting dalam setiap satu tim. Kalau tim sudah tidak disiplin, 1-2 orang maka akan kacaulah tim tersebut. Yang terakhir adalah fisik. Bagaimana skill, strategi bagus kalau fisiknya kedodoran, maka akan habislah tim tersebut. Kita dulu biasa hanya 1 kali 45 menit, sisanya habis. Sekarang kemarin lawan Korea hampir 150 menit. Fisik dia masih paten, masih bagus. Jadi sekali lagi, mental dia sekarang mental juara. Mental juara dan saya yakin pertandingan nanti malam mereka akan bisa memenangkan melawan Uzbekistan karena performa dia di atas, dari atmosfer juga kata Bang Nurdin juga luar biasa penonton di sana. Kemudian juga secara beban, Uzbek adalah pernah menjuarai Piala AFC. Mereka juga akan terbebani itu. Kemudian istirahat kita lebih 1 hari dari Uzbekistan. Itu yang melihat Sintayong begitu rileks dengan pemain kemarin olahraga, santai-santai dan sebagainya. Itu menimbulkan suatu kebersamaan yang luar biasa. Baik. Nah, Pak Nurdin, sekarang kalau melihat apa yang sudah disampaikan atau yang sudah ditampilkan oleh anak-anak ini,
siapakah sosok yang paling menonjol Pak dari timnas saat ini yang bisa mengubah jalannya pertandingan Pak? Baik, saya masih menunggu komunikasi dengan Pak Nurdin. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, kira-kira dari sekian pemain yang bermain sangat bagus selama turnamen, siapa sih Pak pemain yang menurut Bapak paling menonjol dan bisa mengubah jalannya pertandingan Pak buat timnas kita Pak? Saya rasa anak-anak cukup Rata ya, cukup menonjol semuanya, ya. tapi tentunya saya lihat Rizky Ridho luar biasa ya. Ya. Yang bersangkutan tenang, matang, kemudian juga bisa mengakomodir teman-temannya. Yang berikutnya juga ada kiper kita yang tangguh ya, Fernando luar biasa, dan juga ada pelempar bola yang paling spektakuler yaitu Pratama Arhan. Iya. Terus di depan ada Marcelino yang selalu membuat kejutan ya. Oleh sebab itu insya Allah nanti malam mereka akan memberikan terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan kita lawan Uzbekistan ya. Kira-kira skornya berapa Pak nanti malam Pak? Insya Allah kita menang lah. Pokoknya kita doakan. Yang penting kita menang bisa menjadi tiket kita ke Olimpiade nanti ya. Pak Iwan, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Juga Pak Nurdin, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita doakan yang terbaik bagi timnas muda kita untuk bisa melaju ke Olimpiade, mengalahkan Uzbekistan malam nanti. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Salam.